Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau sampai pada kita di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan saya sekalian. Perkenalkan, saya Faris Umair Hawari dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Rekan-rekan seperjuangan saya sekalian, 5 Desember 2024, pada tanggal itu terdapat sebuah peristiwa. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia menegaskan dan meneriakkan 3 kata yang mengubah pandangan kita terhadap bangsa Indonesia. Indonesia darurat narkotika. Darurat seperti rumah sakit yang kehabisan tempat tidur. Darurat seperti kapal bocor yang akan tenggelam. Darurat seperti negara kita yang diserang oleh musuh tanpa wajah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, musuh tersebut telah merenggut banyak nyawa. Puluhan, ratusan, ribuan, hingga jutaan nyawa telah direnggut. Terdapat 3,3 juta nyawa yang telah direnggut oleh narkoba. Mirisnya, terdapat 2,2 juta yang berasal dari golongan remaja, generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa Indonesia menuju generasi emas 2045. Rekan-rekan saya sekalian yang saya hormati, pada setiap harinya terdapat 50 nyawa yang meninggal dunia direnggut secara sia-sia karena narkotika. Rekan-rekan saya sekalian, pada saat saya berpidato akan terdapat satu individu yang jatuh, akan terdapat satu keluarga yang sedih, akan terdapat satu orang yang kehilangan masa depannya. Namun kita tidak bisa diam. Rekan-rekan saya sekalian, Islam merupakan harapan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi, memberikan kita harapan. Harapan tersebut sudah teruji selama ribuan tahun. Harapan tersebut sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan tersebut tidak akan pernah gagal. Rekan-rekan saya yang saya hormati, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalin syaitani
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, menyembah berhala adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita. Narkoba adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan yang membawa kebinasaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Badan Narkotika Nasional dibentuk. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dampak narkoba sangatlah buruk bagi kita. Narkoba dapat menimbulkan depresi, dan narkoba dapat menimbulkan halusinasi. Narkoba dapat membuat seseorang bunuh diri. Rekan-rekan saya yang saya hormati, Islam membawa harapan bagi kita semua. Di tengah situasi darurat saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan. Di tengah kegelapan, Islam memberikan kecerangan. Di tengah masa yang sulit, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Rekan-rekan saya yang saya hormati, Islam membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya bagi kita. Islam membuka pintu taubat bagi siapapun. Pintu taubat terbuka lebar. Rekan-rekan saya sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la dororo wala diroro. Janganlah kamu mencelakai diri kamu sendiri, dan janganlah kamu mencelakai orang lain. Kita diberikan akal untuk berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hati untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tangan untuk mengerjakan amal soleh. Maka rekan-rekan sekalian, pilihan ada di tangan kita. Apabila kita melihat narkoba, apabila kita bandingkan dengan perbuatan dalam Islam, narkoba memberikan ketenangan. Tidak, itu semua bohong. Narkoba bersifat fana. Narkoba tidak abadi, dan narkoba merusak jiwa. Berbanding terbalik, apabila kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka kita akan selamat di dunia, kita selamat di akhirat. Maka rekan-rekan sekalian, sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Maka marilah kita ikrarkan kepada diri kita sendiri. Kita tanamkan teguh dalam hati. Kita suarakan dengan segenap hati dan dengan lantang. Kita adalah generasi Islam tanpa narkoba. Kita membawa masa depan Indonesia menjadi Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan tutur kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Rekan-rekan sekalian, marilah kita wujudkan generasi Islam tanpa narkoba. Buktikan bahwa Islam bukan hanya di KTP. Buktikan bahwa Islam anti narkoba dan dapat membawa Indonesia menjadi Indonesia bersinar. Membawa Indonesia bersih dari narkoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.